Pernah kepikiran nggak sih waktu lihat UFO di film melesat kencang, atau pas lihat Nobita terbang pakai baling-baling bambu, terus mikir, tunggu, itu gimana caranya bisa terbang ya? Jawabannya, ya nggak mungkin. Nah hari ini, kita bakal bongkar fisika yang sengaja diabaikan sama mesin-mesin fiksi paling ikonik ini. Persamaannya, dua-duanya cuek banget sama hukum fisika. Tapi, cara mereka cueknya itu loh, yang seru banget. Yang satu kelihatan super canggih dan misterius, satunya lagi, ya kalau kita bedah lebih dalam, ternyata konyol dan bahaya banget. Oke, kita mulai dari misteri yang paling besar. Piring terbang. Di film dan cerita fiksi ilmiah, cara mereka bergerak itu bukan cuma canggih, tapi bener-bener nantang semua yang kita tahu soal penerbangan. Coba kita lihat, aturan apa aja sih yang mereka langgar? Coba deh bandingin sama teknologi kita. Helikopter itu berisik banget pas melayang. Jet tempur butuh landasan pacu yang panjang buat ngebut. Dan kalau pilot nekat belok patah pas lagi ngebut, tekanan G-force yang dahsyat bisa bikin dia pingsan dan pesawatnya hancur. Lah, UFO, santai aja gitu. Gak ada suara, gak ada usaha. Jadi, gimana dong caranya? Ini nih, beda utamanya. Pesawat buatan kita itu berjuang mati-matian melawan gravitasi dan hambatan udara. Tapi UFO di fiksi ilmiah, mereka tuh kayak nemu cheat code-nya. Mereka gak melawan fisika, mereka mengubah permainannya. Jadi, gimana cara mereka menipu fisika? Di dunia fiksi ilmiah, ada dua teori besar nih yang coba ngejelasin. Dua-duanya kedengeran mustahil banget, tapi yuk kita coba pahami logikanya. Yang pertama, anti-gravitasi, di mana UFO pada dasarnya mematikan tarikan gravitasi bumi. Kedua, propulsi eksotis, di mana UFO gak mendorong dirinya sendiri, tapi malah membengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Gila kan kedengarannya? Oke, kita coba pakai perumpamaan biar lebih gampang. Nih, buat anti-gravitasi bayanginnya gini deh. Pesawat kita itu kayak perenang yang capek-capek ngelawan arus sungai. Nah, UFO itu gak berenang. Dia punya cara buat ngeringin seluruh sungainya, terus tinggal jalan santai aja di dasarnya. Gak ada perlawanan, enteng banget. Terus, buat propulsi eksotis kayak warp drive, analoginya begini. Daripada kita jalan susah-susah di atas karpet buat ke ujung sana, mending kita diam aja, terus karpetnya yang kita tarik ke arah kita. Kita nggak gerak, tapi ruang di depan kita yang memendek. Cerdas banget kan? Oke, semua teori soal UFO tadi, ya walaupun ngawang-ngawang, seenggaknya masih usaha kedengaran ilmiah lah. Tapi, ada satu alat terbang di dunia fiksi yang dengan senyum-senyum ngebuang semua aturan fisika ke tong sampah. Bener-bener tanpa dosa. Dan gelar penentang fisika paling brutal jatuh kepada siapa lagi kalau bukan baling-baling bambunya Doraemon. Jangan ketipu ya sama bentuknya yang imut-imut, benda kecil ini tuh pelanggar hukum fisika paling parah yang pernah ada. Jawabannya, hampir semuanya. Semua hal yang bisa salah dari sisi fisika, dijamin salah total. Dan salahnya itu dengan cara yang paling ngeri dan spektakuler. Yuk kita bongkar satu-satu. Yuk kita lihat dari kacamata sains, kenapa alat yang kelihatannya lucu ini sebenarnya adalah mimpi buruk rekayasa yang siap jadi bencana. Pertama, soal kecepatan. Biar bisa ngangkat satu anak kecil dengan baling-baling seuprit itu, hitung-hitungan kasarnya nunjukin baling-balingnya harus muter lebih dari 100.000 RPM. Gila kan? Buat perbandingan aja nih, baling-baling utama helikopter itu cuma sekitar 400 RPM. Jauh banget. Nah, dengan kecepatan segitu, ujung baling-balingnya bakal bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Artinya apa? Bakal ada supersonic boom, ledakan suara yang non-stop persis di sebelah kuping. Aduh, bukan cuma bikin budek, tapi bisa ngerusak pendengaran permanen. Terus, hembusan angin ke bawahnya, atau downwash-nya, itu bakal kuat banget. Ini bukan lagi ngomongin angin sepoi-sepoi ya, ini kita ngomongin kekuatan yang setara sama pemotong jet air bertekanan super tinggi. Itu bisa ngebolongin tanah di bawah si Nobita. Dan ini bagian yang paling ngeri. Kulit kepala sama leher manusia itu sama sekali nggak didesain buat nahan seluruh berat badan. Gaya angkatnya itu bakal nyabut baling-baling bambu dari kepala, atau lebih parahnya lagi, bisa-bisa matahin leher penggunanya. Serem banget. Dan seolah-olah itu semua belum cukup, ada satu masalah fisika gede yang sering banget dilupain. Torsi. Ini hukum aksi reaksi yang simpel banget, dan ini juga alasan kenapa helikopter perlu baling-baling kecil di ekornya. Jadi gini, tanpa baling-baling ekor buat penyeimbang, pas baling-baling bambu muter kenceng banget ke satu arah, badan Nobita bakal ikut muter sama kencengnya ke arah sebaliknya. Dia gak bakal terbang lurus, dia bakal jadi gasing manusia yang pusing 7 keliling. Kacau. Oke. Jadi kalau semua ini nggak masuk akal banget,
Kenapa kita tetap suka ya? Kenapa kita tetap kagum sama teknologi-teknologi fiksi yang mustahil ini? Jawabannya simpel banget, karena dalam dunia hiburan, aturan keren itu selalu ngalahin aturan fisika. Teknologi-teknologi ini tuh emang nggak pernah dibuat buat jadi realistis. Mereka ada buat bikin ceritanya jadi lebih seru, lebih misterius, atau ya lebih praktis aja. UFO harus gerak aneh biar kerasa misterius dan dari dunia lain. Baling-baling bambu harus bisa langsung kerja biar Nobita bisa cepet-cepet kabur dari ibunya atau biar nggak telat ke sekolah. Intinya, mereka itu alat penceritaan, bukan rancangan teknis. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya. Mulai dari mobil terbang sampai perjalanan luar angkasa super cepat, fiksi itu kan penuh banget sama teknologi keren yang cuek sama realita. Kalau kalian sendiri, apa sih teknologi fiksi favorit kalian yang paling asik ngelanggar hukum fisika? Coba deh pikirin. Karena kadang-kadang, justru karena ngelanggar aturan itulah, ceritanya jadi yang paling seru.